Nah, yang dilakukan kemarin terkait proses penahanan itu memang sangat keliru dan sangat inkonsistensi dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi, pemerintah pusat kan berencana untuk membebaskan narapidana untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Tapi kemudian yang dilakukan kemarin itu ditahan, mereka 13 orang ditahan. Nah, saya pikir mereka harus dibebaskan tanpa syarat. Tanpa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan tetap semangat sampai selesai. Amin. Kembali lagi dengan Beta Sabri Leorima di Cerita Beta, Cerita Parkas Toba Saudara semua. Kali ini Beta akan membahas satu isu yang sangat menarik. Karena kemarin juga Beta sempat membahas isu ini di video kemarin, yang lebih spesifiknya membahas satu institusi ya. Nah, kali ini kita membahas secara umum bahwa mungkin kita semua tahu bahwa pada 25 April kemarin ada aksi demonstrasi, ada aksi penyampaian aspirasi politik, aksi kebebasan berekspresi yang dilakukan di Maluku dan beberapa desa di Maluku. Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Republik Maluku Selatan atau yang dikenal dengan RNS. Nah, problem dari aksi kemarin, aksi menyampaikan aspirasi politik kemarin, itu hingga saat ini menurut data Amnesty International yang sudah beredar di pemberitaan media ya, itu sekitar 13 orang yang ditahan. Bahwa apa yang dilakukan kepolisian Maluku terhadap penahanan ke-13 orang ini, saya pikir ini juga keliru karena memang pertama ini adalah tindakan semena-mena karena sudah menghilangkan nilai-nilai hak asasi manusia yang itu sudah dijamin bahwa hak untuk menyampaikan ekspresi dan pendapat berkumpul itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada di Kompenan Internasional Sipil dan Politik yang dituangkan dalam pasal 19. Ada banyak peraturan mengenai kebebasan berekspresi dan berkumpul, menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, yang dilakukan kemarin terkait proses penahanan itu memang sangat keliru dan sangat inkonsistensi dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi, pemerintah pusat kan berencana untuk membebaskan narapidana untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Tapi kemudian yang dilakukan kemarin itu ditahan, mereka 13 orang ditahan. Nah, saya pikir mereka harus dibebaskan tanpa syarat. Karena sesuai instruksi dari pemerintah pusat melalui himbauan-himbauannya untuk memutus rantai COVID-19 ini agar tidak menyebar, harus dibebaskan tanpa syarat. Karena memang yang mereka lakukan itu hanyalah penyampaian aspirasi, aksi damai, tidak membuat anarkis, tidak membawa bom. Ya, tidak seperti yang kalian menduga lah, yang kalian menghakimi lah di wacana-wacana yang berkembang di sosial media bahwa mereka itu adalah teroris, separatis. Saya pikir itu agak keliru dan sangat dangkal sekali pemahaman seperti itu. Karena memang bisa jadi itu adalah sikap ekspresi politik mereka terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Maluku. Terlepas dari itu mereka mau dibayar atau dan sebagainya, itu bukan problem. Karena memang mereka ini adalah bagian dari korban juga kalau memang mereka dibayar. Jadi seolah-olah mereka ini dikorbankan gitu. Itu mungkin seperti itu. Jadi mungkin inilah sikap politik mereka untuk menyampaikan aspirasi politik yang sudah dijamin oleh konstitusi kita. Terus kemudian ini juga bisa jadi adalah tradisi untuk memperingati proklamasi RMS itu.
Jadi kalau membayangkan RMS itu mau bangkit sangat susah, sangat susah. Jadi jangan menghakimi yang tanpa dasar lah bahwa RMS akan bangkit dan sebagainya. Saya pikir itu susah. Tapi lagi-lagi jangan menghakimi orang yang menyampaikan ekspresi politiknya seperti itu loh, bahwa itu teroris, harus dihukum mati, harus dipukul dan sebagainya. Jangan seperti itulah. Karena memang itu hanya cuman ekspresi politik. Dan lagian mereka juga melakukan aksi damai, aksi tanpa kekerasan. Iya kan? Sesuai di yang beredar di video itu kan aksi damai, cuman membentangkan bendera. Kalau dituduh makar, agak keberatan juga dituduh makar. Karena yang disebut makar ini sudah lama ditinggalkan gitu oleh bangsa Indonesia sendiri. Sejak zaman Habibie dan Gus Dur itu sudah ditinggalkan. Karena siapapun boleh menyampaikan ekspresi politiknya. Tapi jangan sampai itu melebihi kapasitas Republik Indonesia sendiri. Persoalan RMS menyampaikan politik dengan membentangkan bendera itu silakan, tapi kemudian kalau dijudge atau dihakimi dengan narasi-narasi yang sangat tidak bagus, itu keliru. Saya pikir itu sih, bahwa mereka harus dibebaskan tanpa syarat, karena apa yang dilakukan kepolisian Maluku sudah inkonsistensi. Yang pertama sudah inkonsistensi dengan himbauan pemerintah pusat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi narapidana yang di sel-sel itu dibebaskan, tapi Maluku masih saja menangkap orang untuk masukkan di dalam sel. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini adalah bagian ekspresi politik. Jadi sudah dijamin Undang-Undang 1945, negara tidak boleh membatasi ekspresi politik seseorang, karena itu hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Yang ketiga, negara harus mampu memberikan edukasi lah terhadap publik, bahwa maksudnya negara harus mampu memberikan edukasi dan aksi-aksi persuasi gitu terhadap masyarakat yang di Hulaliu dan Aburu, atau ada simpatisan itu harus diberikan edukasi. Negara harus mampu melakukan itu, karena ini dialog antara pihak RMS dan Republik Indonesia itu belum terjadi, dan itu salah satu problem juga. Nah, jadi harus dibebaskan orang-orang ini sesuai dengan himbauan pemerintah pusat. Untuk teman-teman, untuk masyarakat di Maluku juga, jangan asal menghujat tanpa dasar, jangan asal menghakimi tanpa dasar, tapi lagi-lagi berdiskusi yang ilmiah, yang rasional, yang punya basis pengetahuan yang kuat, sehingga tidak hanya menghakimi, harus dihukum mati, harus dihukum mati. Emang mereka lagi buat apa? Mereka lagi bom apa? Cuman hanya menyampaikan ekspresi kok dihukum mati, dianggap teroris. Ini kan pemahaman yang dangkal yang harus dirubah mindset seperti ini. Oke, mungkin seperti itu dari beta. Jadi selebihnya mari kita berdiskusi, tidak untuk menerima, menghujat, menghakimi dan sebagainya, tapi mari kita berdiskusi untuk memperlancar nalar kritis katong. Oke, kira-kira seperti itu dari beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati.